Oke, mengapa banyak kebijakan pemerintah itu ditolak masyarakat? Mungkin bukan karena masyarakatnya tidak tersetuju, tapi karena masyarakatnya tidak pernah diajak bicara sebelum kebijakan itu diambil. Contoh yang baru-baru ini adalah kebijakan tentang MBG. Belum lagi tentang koperasi desa yang diumumkan oleh pemerintah. Jadi beberapa bulan ini saya lagi mengamati wali kota New York yang bernama Zohran Mamdani. Dia baru bertugas 100 hari di pemerintahan sebagai wali kota New York. Ini cukup menarik. Jadi di timnya dia, ya, dia di bawah wali kota itu ada deputi-deputi. Karena dia baru masuk ke dalam pemerintahan, sebelumnya adalah senat dan masuk dalam eksekutif, ya. Dia itu merekrut banyak sekali para expert, ya, ahli-ahli, konsultan, anak-anak muda, dan juga tidak melupakan orang-orang lama yang sudah masuk duluan di pemerintahan. Yang yang menarik saya akan bahas pada hari ini bukan karena dia menolak Netanyahu untuk masuk mendatangi New York, bukan karena dia cenderung ke demokratis sosialis, bukan karena pertengkarannya dengan Donald Trump, tapi yang menarik adalah justru proses bagaimana dia memimpin, bagaimana sebuah kebijakan diumumkan dan pemerintah begitu luasnya membuka kesempatan seluas-luasnya dengan masyarakat. Ada forum diskusi, kemudian ada konsultasi publik, ada mengajak kelompok-kelompok minoritas, mayoritas didatangkan, dikumpulkan kepada mereka untuk didengarkan. Jadi tidak hanya mayoritas, yang minoritas pun didengarkan. Yang selama ini mereka terlupakan, bahkan tidak terdengar. Karena dia Zohran Mamdani menganggap bahwa semuanya yang memilih dia maupun tidak itu adalah rakyat dia. Di Indonesia, nah ini kita sering melihat kebijakan itu diumumkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu jalan, setelah itu menghabiskan triliunan dana pajak kita yang kita bayarkan, ya, baru muncul penolakan. Bukan baru, suara-suara kritik itu sudah ada sebelum program itu berjalan. Akibatnya apa? Setelah itu jalan, setelah itu contoh aja MBG, begitu banyak kepala yang ada di MBG itu disangkakan korupsi. Udah dua ketua MBG mundurkan diri, yang satunya kena kasus pidana yang sedang diselidiki sekarang. Akhirnya apa? Pemerintah sekarang sibuk menjelaskan bagaimana MBG itu. Mungkin urutannya harus dibalik. Harusnya mendengarkan dahulu, baru memutuskan. Dan ini yang paling menarik, ya. Saya menjadi pemimpin itu tidak selalu benar. Apa yang saya lihat saya tidak ngomong pemerintahan Prabowo sekarang, saya melihat contoh yang benar-benar saya anggap ini contoh yang baik, yaitu Zohran Mamdani. Sebelum dia memutuskan dia awalnya mengumumkan, saya akan melakukan ini. Saya akan mengambil kebijakan ini. Dia bikin kerangka besarnya, ekonomi untuk keadilan untuk semua. Ketika dia mengumumkan itu, dia bikin hearings. Hearings itu kayak debat terbuka dengan publik. Pemerintahan membuka pintu selama 2 bulan. Mereka datang ke kantor gubernuran, kantor wali kota, untuk curhat masalah apa yang mereka hadapi. Biasanya ada tema. Kemarin masalah perumahan, sekarang yang baru-baru ini masalah izin usaha. Dia mengadakan hearings, dia kumpulkan tuh semua asosiasi buruh, asosiasi pengusaha kuliner, semua asosiasi dia undang. Advokat, para LSM pun dia undang untuk mendengarkan apa sih yang kendala yang mereka hadapi di lapangan. Karena
masyarakatlah itu sensor yang terbaik. Dia mengambil kebijakan bukan karena, walaupun dia bisa meng-hire konsultan, bisa meng-hire orang-orang yang terpintar di Amerika, tapi tidak seperti itu. Dia dengarkan mereka, dari keluhan mereka, mungkin ada juga ide-ide dari mereka, baru kemudian pemerintah merumuskan pain point-nya di mana, solusinya seperti apa. Nah, bukan pemerintah yang sok tahu tiba-tiba mengeluarkan keputusan, kebijakan. Tidak, di di New York ini dibalik. Mereka mendengarkan keluhan dari rakyatnya, masyarakat New York. Dia pertama ya, ini spesifik permasalahan yang dibicarakan karena biar keputusannya bisa dilaksanakan dengan cepat. Karena masyarakat lah yang sehari-hari tahu nih kebobrokan sistem. Jadi dari kekurangan-kekurangan itu, maka tim tanknya dia, tim tank Jaron Mandani merumuskan sebuah kebijakan. Hal yang sama ketika saya menjadi founder dari startup aplikasi pengelolaan lingkungan bernama Guyup. Saya sendiri adalah RT selama beberapa tahun, dan sebelumnya saya warga biasa. Kemudian koordinator keamanan klaster saya pindah kerja waktu itu. Dia angkatan darat ya, dia pindah ke regional lain sehingga saya menggantikan beliau. Nah, saya mengetahui pain point-nya bagaimana mengelola klaster. Saya melakukan survei terhadap masyarakat. Apa sih jadi kendala dalam kehidupan klaster ini, khususnya dari sisi point of view Pak RT ya. Akhirnya survei, saya minta pendapat kepada warga. Nggak cuma warga klaster saya juga survei ke beberapa di rekanan-rekanan saya untuk menemukan pain point apa ya yang perlu di-solving. Dan fitur-fitur apa kalau saya membuat aplikasi itu harus ada, dan akhirnya saya membuatlah Guyup. Nah, dengan insight seperti ini, karena saya pelaku dan saya juga memiliki lingkungan yang dekat dengan warga dan RT-RT lain, saya melahirkan solusi Guyup. Dan ini sangat cocok banget karena saya aplikasi ini benar-benar men-solving permasalahan yang saya hadapi. Nah, mulai dari sekarang saya mengajak kawan-kawan sebelum melakukan kebijakan atau mengambil keputusan atau membuat produk ini, terutama bagi teman-teman yang founder, lakukanlah survei. Kadang untuk memvalidasi pain point yang kita coba solving. Nggak perlu semuanya kita solving, tapi ambil yang benar-benar yang ingin Anda selesaikan. Sebagai penutup, ini merupakan hari ini akan saya memulai untuk membuat seri kecil konten-konten singkat seperti ini, lesson yang kita bisa dapatkan dari kepemimpinan seorang sosok Zohran Mamdani. Bukan untuk memuja beliau, tapi bagaimana kita mengambil pelajaran yang bisa menjadikan insight bagi kita, yang bisa menjadikan panduan buat kita untuk terus belajar. Karena setiap pemimpin selalu belajar dari pemimpin lainnya. Dan menurut Anda, kira-kira kebijakan pemerintah apa sih yang perlu didengarkan oleh pemerintah, dan sebelum diputuskan mereka harus mendengarkan rakyat dulu? Coba komen di bawah ya. Ditunggu.